Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 25 bagian kedua. Dan berikanlah mas kawin mereka dengan sepatutnya. Kelanjutan ayat ini menegaskan lagi bahwa budak perempuan yang beriman itu pun wajib dibayar mas kawinnya dengan sepatutnya pula. Perbelanjaan atau nafkahnya pun dengan sepatutnya pula, yang patut menurut ukuran sebab dia budak. Berkawin bukan berzina dan bukan pula mengambil piaraan. Artinya perempuan-perempuan sopan, bukan perempuan sundal dan bukan yang mengambil laki-laki jadi gendak. Tadi telah disebutkan hendaklah budak perempuan itu yang beriman. Kemudian diterangkan sekali lagi hendaklah perempuan itu yang sopan atau terbenteng kehormatannya. Bukan perempuan sundal yang telah biasa melacurkan diri dan bukan pula perempuan yang telah biasa dijadikan orang gendak atau piaraan di luar nikah. Ayat ini telah membayangkan bahwa kalau terpaksa kawin dengan perempuan budak karena tidak sanggup memberi belanja nafkah perempuan merdeka dan syarat-syarat iman pada budak itu harus diperhatikan juga karena dia adalah budak. Seorang budak tidaklah berkuasa penuh atas dirinya sebab itu nilainya sebagai manusia telah kurang sehingga akan mengawininya hendaklah seizin tuannya. Kalau tuannya tidak izin, tidaklah menjadi. Biasanya perempuan budak itu lebih tidak dapat membenteng dirinya sebab dia selalu di bawah kuasa tuannya. Di Madinah pada zaman dahulu Abdullah bin Ubay, kepala dan pemimpin kaum munafik, memaksa budak-budak perempuannya menerima dirinya dizinai oleh para pedagang lalu lintas dengan memungut bayaran yang sebagian dari bayaran itu dipungut oleh Abdullah bin Ubay. Ada juga budak-budak perempuan itu yang menerima dirinya menjadi gundik piaran laki-laki, bergaul dengan tidak bernikah, padahal sebagai gundik hanyalah tuan yang mempunyainya saja, orang lain tidak. Adapun memelihara budak perempuan sebagai gendak atau bukan gundik adalah satu kebiasaan buruk lagi di masa jahiliyah. Orang jahiliyah memburukkan pergaulan zina yang mereka namai zina ialah mencampuri seluruh perempuan lacur sebagai pelepas haus saja. Mereka tidak mencela memelihara perempuan di luar nikah. Yang bernasib malang sebagai demikian biasanya ialah budak-budak, hamba sahaya perempuan. Peristiwa seperti yang dilakukan orang-orang Belanda di kebun-kebun di Sumatera Timur di zaman penjajahan. Mereka pilih kuli-kuli kebun yang cantik, lalu mereka suruh tinggal di rumah mereka. Siang dipakai sebagai babu atau koki, dan malam dipakai untuk teman tidur. Mereka dinamai nyai. Orang jahiliyah memandang bahwa pergaulan seperti itu tidak ada celaknya. Belanda di Delhi memandang pergaulan sebab itu pun tidak ada celaknya. Pada suatu masa di Indonesia, kita yang merdeka ini banyak pembesar-pembesar menyimpan nyai-nyai peliharaan itu di rumah-rumah kampung dan mengatakan itu tidak ada celahnya. Padahal segala semacam demikian tetap berzina juga namanya. Maka apabila mereka telah berkawin, kemudian itu mereka berbuat jahat, maka kenakanlah kepada mereka separuh daripada azab yang dikenakan kepada perempuan-perempuan merdeka. Demikianlah siksaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan budak itu kalau mereka berbuat salah. Meskipun peraturan itu disangkutkan dengan urusan perkawinan seorang laki-laki yang tidak mampu dengan seorang perempuan budak. Namun peraturan ini berlaku buat semua budak perempuan. Jika mereka bersalah, misalnya berzina atau bersemburit, berzina sesama perempuan, ataupun mencuri
ataupun kesalahan yang lain, namun hukum untuk mereka hanya separuh hukuman yang dijatuhkan kepada perempuan merdeka. Sebab perempuan budak adalah kehilangan seluruh kemerdekaan, sebab dia di bawah kuasa orang lain. Anggapan masyarakat terhadap dirinya adalah rendah. Tidaklah layak kalau dia dihukum disamakan dengan hukuman terhadap perempuan merdeka. Yang demikian itu yaitu sekalian peraturan terhadap budak perempuan dijelaskan untuk memberi peringatan kepada laki-laki merdeka yang hendak mengawini seorang perempuan budak. Dibolehkan oleh Allah Ta'ala ialah untuk barang siapa yang takut akan berzina daripada kamu. Artinya dari semua Allah telah menerangkan kekurangan budak-budak perempuan dari perempuan merdeka. Walaupun perempuan budak beriman juga, belanja hidup perempuan budak memang kurang dari belanja hidup perempuan merdeka. Sebagaimana hukuman kalau mereka bersalah pun hanya separuh dari hukuman perempuan merdeka. Tetapi daripada telanjur berbuat jahat, berzina atau bergaul secara laki bini dengan tidak kawin, lebih baiklah mengawini perempuan budak. Dan bahwa bersabar adalah lebih baik buat kamu. Kunci ayat ini menunjukkan bahwasanya kawin dengan perempuan yang merdeka lebih baik juga daripada kawin dengan perempuan budak. Kalau kamu sabar menunggu sampai keadaanmu sanggup kawin dengan perempuan merdeka, lebih baik buat muslihat dirimu sendiri jika kawin dengan perempuan merdeka. Sebab meskipun mudah memberi belanja perempuan budak, syarat-syarat untuk menempuhnya tidak ringan pula. Misalnya seperti yang dikatakan tadi, dia budak dari seorang tuan, akan kawin dengan dia harus seizin tuannya pula. Dia istri kamu, tetapi dia kepunyaan pula dari tuannya. Hanya hak bersetubuh saja yang kamu punyai, namun yang lain masih wajib seizin tuannya. Di penutup ayat Allah berfirman, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Allah Maha Pengampun kepada orang yang tidak dapat menahan syahwatnya lalu kawin dengan perempuan budak. Karena Allah Maha Penyayanglah, perkawinan demikian diberi izin. Jika dahulu sebelum kawin dengan laki-laki yang merdeka karena budak-budak perempuan tidak berdaya mempertahankan diri, lalu pernah dia berbuat kejahatan yang di luar kekuasaannya, itu pun telah diberi ampun oleh Allah sebab dia telah menyatakan iman. Alhamdulillah sekarang masyarakat berbudak boleh dikatakan tidak ada lagi. Sungguh pun demikian, di dalam beberapa masyarakat masih terdapat hidup yang bertingkat-tingkat. Di zaman lampau ada masyarakat feodal, ada bangsa putra-putri, dan ada masyarakat orang kecil. Dalam kitab fikih diakui adanya soal kufu, yaitu persamaan derajat kedudukan dan pandangan masyarakat terhadap dua suami istri. Oleh karena zaman budak telah mulai habis, usaha kita sekarang ialah mencapai persamaan derajat, bukan mempertajam perbedaan kedudukan suami istri.